Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah meridhoi bapak-bapak, ibu-ibu, amin ya rabbal alamin. Bertemu dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Capeknya, lelahnya, meluangkan waktunya untuk bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama belajar, menuntut ilmu, mencari jalan menuju kepada ridho Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin kita membahas tentang ilmu menjadi asal muasal yang diikuti, di mana wajib bagi kita mendahulukannya atas ibadah. Penyebabnya karena dua perkara. Pertama adalah karena dengan ilmu kita bisa menyebabkan selamatnya suatu ibadah. Ibadah serampangan tanpa ilmu akan membawa celaka. Oleh karena itu, kita masih membicarakan tentang sebab pertama di dalam tanjakan pertama, yaitu tentang ilmu dan ibadah pada kitab Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma takhafu ayyuhal mustarsyidu an takuna mudayyi'an li syai'in min hadhil wajibat. Apakah engkau tidak khawatir, wahai orang yang mencari petunjuk, akan keberadaanmu sebagai penyia-nyia pada sesuatu dari berbagai kewajiban ini? Bal li aktsariha wa tashtagila bis sholati tatawu'i wa saumin nafli wa takunu fila syai'in. Bahkan pada mayoritasnya, di saat engkau menyibukkan diri dengan sholat sunnahmu, dengan puasa sunnahmu, maka engkau berada dalam sesuatu yang tidak berguna karena menyia-nyiakan ilmu. Sebagai contoh, kita berpuasa sunnah dengan niat yang baik, tetapi kita tidak tahu bagaimana bisa rusaknya pahala puasa sunnah itu ketika kita masih bergibah, ketika kita masih marah-marah, ketika kita sama sekali melakukan menurut kita itu adalah perbuatan baik dengan puasa sunnah itu, padahal dirusaknya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak pahala ibadah puasa sunnah itu. Begitu juga dengan sholat. Pada satu hari Rasulullah ketika sudah sholat duha, dilihat ini orang sholat di masjid,
terus duha. Dia tunggu ke waktu zuhur di masjid juga. Asar di masjid juga. Maghrib masih di masjid juga. Dia sholat sunat, segala macam dilakukan untuk ibadah itu. Sampai berhari-hari akhirnya ditegur sama Rasulullah, hai fulan, sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu mempunyai hak atas dirimu. Kamu terlantarkan mereka dengan mengatasnamakan ibadah-ibadah yang seperti ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang tidak mempunyai ilmu bahwa bekerja memenuhi segala kebutuhan anak istri adalah juga ibadah ketika diniatkan karena Allah, maka rusak sudah. Dia hanya mengatakan bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya puasa dan lain sebagainya. Warubbama anta musirrun ala maksiyah, dan bisa jadi engkau terus-menerus bermaksiat min hadhil ma'asil lati tastaujibu bihannar, dari berbagai kemaksiatan ini menganggap bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat mengharuskan engkau ke neraka dengan sebab hal itu. Nauzubillah min dzalik. Wa tatsruku mubaham min ta'amin aw syarabin aw naumin tabtagi bihi qurbatan ilallahi azza wa jalla fatakuna fila syai'in, dan engkau meninggalkan hal-hal mubah diperbolehkan karena kita nggak tahu hukumnya, berupa makanan atau minuman atau tidur, di mana engkau mencari kedekatan pada saat itu kepada Allah Azza wa Jalla melalui perbuatan itu, meninggalkan apa yang diperbolehkan, maka engkau berada dalam sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Wa asyaddu min dzalika kullihi annaka takunu fi asril amali wal amalu maksiyatun mahdhatun, dan lebih berat dari semua itu keseluruhannya adalah sesungguhnya engkau berada dalam penawanan angan-angan, prasangka-prasangka, praduga-praduga bahwa dia telah melakukan perbuatan baik. Sedangkan angan-angan itu adalah benar-benar kemaksiatan yang murni, karena tulul amal itu dilarang dalam agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat banyak dia melakukan ibadah ini itu, tetapi ada terselip di dalamnya niat yang rusak. Apa itu? Riya, ingin dilihat orang soleh, kemudian dia ujub terhadap semua perbuatan-perbuatannya. Ujub itu berbangga diri. Aku adalah orang yang dirahmati dan disayangi Allah. Maka dia memandang rendah manusia lain atas karunia yang diberikan. Aku tiap hari, aku bisa pergi umroh tiap tahun, aku pergi haji tiap tahun atau pergi umroh tiap tahun dengan hartaku yang diberikan berlebihan. Coba pikir, pada saat itu muncul di dalam diri dia sikap ujub dan berbangga. Aku manusia terpilih. Cek di status dia, atas karunia Allah aku berada di dalam Ka'bah, dengan niat merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka rusaklah semua amal-amalan ibadah itu. Padahal prasangka dia, angan-angan dia, Allah akan tambah sayang sama dia. Tapi rusak karena dia melalaikan ibadah batinnya. Ngeri ya bapak-bapak, ibu-ibu.
ulah pada sengkereng kieu atuh ya, ningali ke badan. Kita belajar makanya ya. Fatazunnuhu niyata khairil li jahlika bil farqi bainahuma wa taqadiru ribuhima fi ba'dil wujuhi. Namun engkau mengiranya sebagai niat yang baik karena kebodohanmu membedakan antara angan-angan dan niat baik. Sementara kedua sisi hal itu saling berdekatan di sebagian sisi-sisinya. Serupa. Aku baru kemarin umroh, dia mau umroh lagi. Segala daya upaya. Datang orang tuanya dalam keadaan papa susah. Dia sudah umroh, maka umroh menjadi sunnah. Kewajiban memenuhi kewajiban kepada orang tuanya jauh lebih tinggi. Pada saat itu orang tuanya minta tolong kepadanya, dia tinggalkan. Dia berangan-angan bahwa dengan umroh asik, nikmat, ibadah, doa di depan Masjidil Haram. Maka rusak itu semua karena melalaikan hal ini. Ada yang lebih tinggi daripada ibadah, karena dia sudah umroh. Wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sukhtin fatazunnuhu tadarruan wa btihalan ila Allah azza wa jalla. Dan begitu pula engkau berada dalam keputusasaan dan kemurkaan, namun engkau mengiranya sebagai sikap perendahan diri dan permohonan sepenuh hati kepada Allah azza wa jalla. Wa takunu fi riya'in mahdin wa tahsibuhu hamdallahi subhanahu wa ta'ala, dan engkau berada dalam riya murni sedang engkau menghitungnya sebagai pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Au da'wata linnas illa khairin fatakhuzu ta'udu ala Allah subhanahu al-ma'asiya bit-ta'at, atau mengajak manusia kepada satu kebaikan, maka engkau bersegera memperhitungkan berbagai kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala itu sebagai ketaatan. Hati-hati di sini. Suara dikasih karunia bagus, hati-hati banget. Jadi imam niatnya kemudian dia riya murni dengan suara yang indah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayatnya panjang, bagus, terus dia nangis. Maliki yaumiddin. Niatnya ingin dibilang dengan nangisnya dia mendapatkan satu sebutan, maka dia mendapatkan riya murni. Beda tipis, tetapi menganggap bahwa ini adalah suatu ketaatan, nikmat, tipis bapak-bapak ibu-ibu. Maka yang berpikiran sederhana, dah bismillah, kita baca niat karena Allah. Godaan-godaan di hati, bisikan itu hanya bisa diselamatkan dengan yang namanya basirah, bisikan hati, agar kita tidak menjadi orang yang sesat. Wa tahtasibu thawabal azima fi mawadhi'il uqubati fatakunu fi gururin azimin wa ghaflatin fabihatin fahadhihi wallahi musibatun fazi'atun lil amilina min ghairi ilmin. Dan engkau memperhitungkan ganjaran-ganjaran yang besar di berbagai posisi siksaan-siksaan, maka engkau berada dalam ketertipuan yang besar dan kelalaian yang keji. Maka semua hal ini demi Allah
adalah suatu musibah yang amat mengerikan bagi para pelaku ibadah tanpa ilmu. Amin, amin, teriak-teriak, tanpa ada sedikit pun dipikirnya dia melakukan kebaikan, tetapi menunjukkan riya di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya penting betapa ilmu itu adalah lebih didahulukan, kita belajar secara seimbang di dalamnya. Kemudian menyertai pembahasan itu keseluruhannya, maka sesungguhnya pada perbuatan-perbuatan lahiriah itu, sholat, puasa, infak, sodako dengan lahir, terdapat kaitan-kaitan dengan tindakan-tindakan batiniah yang dapat memperbaikinya atau merusaknya, seperti ikhlas, riya, ujub, bangga diri, menyebut-nyebut pemberian dan lain sebagainya. Iya, masjid ini nggak bakalan berdiri kalau nggak ada gua. Saya dulu yang bangun ini. Disebut-sebut sikap riya, ujub dan menyebut-nyebut itu bagaikan amalan-amalan kita itu seperti kayu yang dibakar api. Amal ibadahnya hilang pahala semuanya. Nauzubillah min dzalik. Faman lam ya'rif bihadhil masail batinah, maka siapa saja yang tidak mengerti tindakan-tindakan batin ini, wa wujuha ta'siriha fil ibadati zahirah, berbagai bentuk pengaruhnya dalam ibadah-ibadah lahiriah, wa kaifiyatal ihtirasi minha wa hifzul amali anha, faqallama yaslamu lahu amalu zahiri aidan, cara menjaga darinya dan cara memelihara amal perbuatan darinya, maka sedikit sekali kemungkinan bisa terselamatkan amal lahiriah. Coba, fatafutuhu ta'atu zahiri wal batin wala yabqa biyadihi illa syaqa'u wal kadaru, maka berbagai ketaatan lahir dan batin menjadi terpaut, hilang dari dirinya dan tidak tersisa di tangannya kecuali kecelakaan dan kesedihan. Nanti kita di bab penoda agama, penoda dari ibadah, ada yang namanya riya. Ketika kita sudah di hadapan Allah, datanglah malaikat membawa pahala-pahala itu. Orang kaya, orang soleh yang kerjanya ibadah, ahli ibadah, datang. Ketika orang kaya ini, malaikat, ini adalah amal dari sedekah jariyah, infak, kata Allah, kembalikan padanya karena dia bohong. Maka malaikat pun tercengang dan berkata, betapa terhinanya dirimu, betapa kamu selama ini berbohong bahwa kamu karena Allah infak dan sedekah, ternyata tujuanmu adalah untuk disebut-sebut oleh makhluk. Maka kembalikan dan cari kepada pahala kepada orang yang kau tuju itu, maka menjadi papa dan miskin di hari akhir. Nauzubillah min dzalik. Wa hadza huwal khusranul mubin, dan hal ini merupakan kerugian yang nyata. Apalagi niatan riya itu termasuk di dalamnya adalah tidak bersikap ikhlas dan tujuannya melakukan suatu amal ibadah, tetapi tujuannya ibadah bukan Allah. Saya melakukan perbuatan ini
semoga Allah nanti kasih saya kemudahan, duit banyak, ini itu. Apakah iya? Berarti sudah ada udang di balik batu. Halus sekali permasalahannya. Maka buat sederhana saja, ibadah karena Allah, tok, sudah selesai. Tidak dicampur ini dan itu, ada udang di balik batu terhadap sesuatu. Sama seperti kepada atasan. Kita meminta, apa kabar Bapak, ini segala macam. Tujuannya ada di dalamnya adalah supaya mencari muka. Maka hal itu tidak ikhlas, ada udang di balik batu. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sifatil ilmi, inna nauman ala ilmin khairum min salatin ala jahlin. Dan karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai sifat ilmu, sesungguhnya tidur berdasarkan ilmu itu lebih baik dibandingkan sholat berdasarkan kebodohan. Bayangin tuh di situ bapak-bapak, ibu-ibu. Fa innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslihu. Karena sesungguhnya pelaku ibadah tanpa ilmu dapat merusak ibadahnya lebih banyak dibandingkan sesuatu yang dapat ia perbaiki. Karena niat yang salah, cara yang salah, dikasih tahu hesek karena sudah timbul sombong kepada ibadahnya. Contoh, caranya kasar di dalam melaksanakan sholat, terburu-buru. Kang, tumaknina, cicing mana? Siap mah anak baru kemarin. Padahal supaya tumaknina dengan hati baik. Dan ngebilanginnya juga dengan baik-baik, tidak di muka umum. Kang, kumahanya. Hal seperti itu kenapa sebabnya? Keras hatinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ilmi innahu yulhamuhu su'ada'u wa yuhramuhul ashqiya'u. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai ilmu, sesungguhnya ilmu itu orang-orang beruntung terilhami olehnya dan orang-orang celaka tercegah olehnya. Pengertian hadis ini adalah ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa salah satu dari dua hal yang mencelakakan ilmu adalah pelaku ibadah yang tidak mempelajari ilmu. Kemudian ia menjadi celaka dan bersusah payah dalam beribadah dengan serampangan. Maka dari semua yang dilakukannya itu, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kelelahan. Wal iyadu billahi min ilmin wa amilin la yanfa'u. Semoga Allah melindungi kita dari ilmu dan amal yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bab mengenai saum puasa Ramadan. Sekarang sebentar lagi kan Ramadan, 2 bulan lagi. Mudah-mudahan kita sampai ya di bulan Ramadan itu. Senang kalau kita bisa bareng-bareng beriktikaf di masjid ini, sama-sama berpuasa. Kita banyak puasa yang tidak dapat pahala puasa. Puasa dia udah susah-susah sholat malam, udah susah-susah dia berpuasa sahur, tapi kerjaannya gibah, ngomongin orang, pahala puasa, maksiat mata masih. Karena bagi dia yang paling penting adalah menahan lapar dan minum saja. Karena tidak tahu bahwa ilmunya ada. Bagaimana mengisi tentang puasa, apa rukun puasa, apa sah syarat-syarat berpuasa, dan apa yang membatalkan puasa. Itu dipelajari.
Begitu juga dengan wudu, taharoh, begitu juga dengan sholat. Dipelajari semua itu dengan baik sehingga kita benar mengejawantahkannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah sebab pertama kenapa mengharuskan mendahulukan ilmu. Sekarang sebab yang kedua. Wa amal khoslatus tsaniyah. Adapun perkara yang kedua, allati tujibu taqdimal ilmi fahiya annal ilman nafi'a yuthmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatahu. Yang mengharuskan mendahulukan ilmu, maka hal itu adalah bahwa ilmu yang bermanfaat itu membuahkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan menyeganinya. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Wa dzalika anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatihi lam yahabhu haqqa mahabbatihi walam yu'azzimuhu haqqa ta'zimihi wa hurmatihi. Dan hal itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenalnya, tentang wujudnya, qidam, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya, tidak mengenal Allah dengan melalui mengenalnya kebesaran ciptaan atas semua karunia yang ada di alam semesta, niscaya ia tidak segan kepadanya dengan sebenar-benar menyeganinya, dan ia tidak akan mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan kepadanya dan penghormatan kepadanya. Ini bagaimana merasakan kehadiran Allah sementara dia saja tidak mengenal secara dalam bahwa Allah itu ya sami'un, ya basir, maha melihat dan maha mendengar. Wajar kalau orang kemudian mampu berbuat maksiat, mampu berbuat dosa, karena tidak ada lagi yang ditakutinya. Bagaimana mau takut caranya? Bagaimana dia mau mengagungkan Allah yang maha agung itu, sementara hatinya lebih takjub kepada makhluk, kepada sang raja dan kepada atasan? Padahal semua itu adalah makhluk ciptaan, sementara Allah yang menciptakan diri. Wabil ilmi ya'rifuhu wa yu'azimuhu wa yahabuhu fasaral ilmu yuthmiru ta'at kallaha wa yahjuzu anil ma'siyati kulliha bitaufiqillah. Maka dengan ilmu seorang hamba dapat mengenalnya, mengagungkannya dan menyeganinya. Maka jadilah ilmu itu membuahkan berbagai ketaatan seluruhnya dan menghalanginya dari kemaksiatan seluruhnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita tahu dengan kitab Majmu'atul Awrad yang kita bagi, ya, kita amalkan, rasa kedekatan, rasa sahdu, rasa bahwa Allah itu hadir di dalam tiap-tiap kehidupan kita, bahwa kita harus taat karena kita rindu kepada Allah, mencari ridhonya. Muncul rasa takut atas maksiat,
begitu melihat ada perempuan yang bukan mahram, sintal, cakep, cantik, dilihat di pelototan, dosa. Kenapa? Nggak takut sama Allah. Tapi kalau takut, malu, muncul sifat haya. Haya adalah rasa malu yang kemarin di dalam kitab Futuhatul Madaniyah. Malu, ya Allah, aku malu untuk berbuat maksiat. Takut, ya Allah. Terbayang ketika ayat-ayat azab itu disebutkan di dalam Al-Quran. Neraka hutamah. Di dalam wailul likulli humazatul lumazah. Coba kita pikir. Neraka wail, api menyala-nyala, terbayangkan sanggupkah diri kita? Terbayang ketika kita dalam keadaan itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka yang sangat panas, sementara di muka bumi saja kaki tersandung sampai kuku lepas, perihnya minta ampun. Takut, ya Allah, takut. Kenapa? Karena sudah terbayang bahwa semuanya akan menuju kepada pintu yang sama, yang namanya mati. Ketika mati dimintakan pertanggungjawabannya. Hati ini jadi lembut, takut berbuat. Hati ini menjadi benar. Hati ini pengen, nggak boleh kita begini dan begitu. Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat, ya Allah. Begitu. Nah, kalau zaman ayeuna coba. Jadi begini, saudara-saudara, kita sebaiknya ingat bahwa ini tidak boleh karena tidak diridhoi oleh Allah. Alah, ngomong Allah lagi, surga neraka aja lu. Udah bosan gue dengarnya. Sampai ada yang berani bilang begitu. Padahal semuanya bakal menuju pintu yang sama, yaitu namanya kematian. Ada yang nggak mati di sini? Di depan saya ini calon-calon mayat semua, ya kan? Bisa Pak Dante duluan, bisa Pak Aris duluan, bisa Pak Harom duluan, bisa Ustadz Baban duluan. Hari saya mau dipengker. Fa'alaika bil ilmi arsyadakallahu ya salika tariqi al-akhirati awwala kulli syai'i wallahu waliyyu taufiqi bifadlihi wa rahmatihi. Maka mesti bagi dirimu untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberi tuntunan kepadamu, wahai penempuh jalan akhirat. Di permulaan setiap sesuatu, dan Allah lah pemegang pertolongan berkat keutamaannya dan kasih sayangnya. Wala'allaka an taqula qad waradal khabaru an sahibi syar'i salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan semoga engkau akan berkata, sungguh telah disebutkan sebuah hadis dari pemilik otoritas syariat, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap pemeluk agama Islam. Famal ilmul ladzi talabuhu fardul lazimun. Lalu ilmu apa yang menuntutnya adalah kewajiban yang terniscayakan. Nah, ini kita dengar. Wa mal hadul ladzi la budda lil abdi min tahsilihi fi amril ibadah. Dan apakah batasan yang diharuskan bagi seorang hamba untuk menghasilkan ilmu dalam urusan ibadah? Ini catat penting. Fa'lam
annal ulum allati talabuha fardum fil jumlati salasatun, maka ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu yang menuntutnya wajib secara umum ada 3 macam. Ilmu tauhidi wa ilmu sirri a'ni bihi ma yata'allaku bil qalbi wa masa'ihi wa ilmu syariah, yaitu ilmu tauhid, pengenalan kepada Allah, wajib, fardu ain. Ilmu asir, ilmu ibadah, tasawuf. Yang aku maksud dengan ilmu ini adalah segala ilmu yang berkaitan dengan hati dan berbagai tindakan hati, dan ilmu syariat yaitu ilmu fikih. Tuh. Jadi 3 ini dipelajari secara seimbang sehingga kita benar di dalam menjalankannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang bisa kita bahas hari ini, tetapi saya ingin sedikit mengemukakan tentang bagaimana kita harus berpikir tentang orang tuh nggak usah mikirin lah tentang dunia segala macam, karena menempuh jalan akhirat, memahami bahwa akhirat itu adalah merupakan tujuan, maka mereka itu adalah mendapatkan dunia itu otomatis. Ini dijelaskan di sini. Mana ya? Bentar. Nah, ini dia. Wa qala alaihi salatu wassalamu Inna Allah Ta'ala la yu'tid dunya bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirata bi'amalid dunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan memberikan dunia dengan sebab amal keakhiratan, namun dia tidak akan memberikan akhirat dengan sebab perbuatan keduniaan. Maka di dalam hal ini bapak-bapak, ibu-ibu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilman darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Kesimpulannya, ilmu apa? Akhirat, ilmu agama, semuanya akan ikut. Sementara bagaimana dengan ilmu kedokteran? Bagaimana dengan ilmu hukum? Kedudukannya fardu, tapi fardu kifayah. Bagaimana dengan hukum pidana, hukum perdata, hubungan internasional, ilmu bahasa? Hukumnya adalah fardu, tapi fardu kifayah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, fahami ini. Sehingga dengan demikian, yang fardu ain adalah ilmu agama. Maka jika aku ingin selamat dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku harus menuntut ilmu. Fa'idha anta akhlastan niyata wajaratta al-himmah lil akhirati hasolat lakal akhiratu wa dunya jami'ah. Lalu jika engkau telah memurnikan niat dan kamu mengkhususkan cita-cita untuk akhirat, niscaya diperoleh olehmu akhirat dan dunia secara sekaligus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukurlah kita. Bersyukur banget bahwa kita dengan mempelajari ilmu ini kita bisa memahami, insya Allah menuju kepada jalan keselamatan. Masih ada waktu 3 menit lagi. Wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid
miqdaru ma ta'rifu bihi usuladdin. Adapun batasan hal yang wajib dari masing-masing ketiga ilmu itu, maka hal yang terpastikan wajibnya dari ilmu tauhid adalah seukuran sesuatu yang engkau bisa mengetahui pokok-pokok agama Islam dengannya. Wa huwa anna laka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarika lahu muttasafan bisifatil kamali munazahan anil nuqsani wazawali wadalalati al-huduthi munfaridan bil kidami an kulli muhditsin. Batasan tersebut bahwasannya adalah engkau mempunyai Tuhan yang maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha berfirman, maha mendengar, maha melihat, maha esa, tidak ada sekutu baginya. Tuhan yang memiliki sifat berupa sifat-sifat kesempurnaan yang tersucikan dari segala kekurangan, kepunahan dan tanda-tanda kemakhlukan, yang maha mandiri dengan maha terdahulukan dari setiap makhluk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kesimpulannya adalah kita bisa terselamatkan dengan ilmu karena dua perkara. Yang pertama adalah bahwa dengan ilmu kita akan benar ibadahnya dan terselamatkan, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang kedua, dengan ilmu akan merasakan kehadiran Allah, kita menjadi takut sehingga kita benar-benar merasakan dituntun oleh Allah. Bagaimana caranya? Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah pun tidak akan menurunkan pertolongan kepada kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad